Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Cahaya Nukrawati SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan NIM 2511301852. Pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD 039 Samboja kelas 5 dengan materi Aku Anak Soleh dengan materi indahnya saling menghargai. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita belajar, diutamakan dulu untuk membaca doa. Ayo, ketua kelasnya disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Sudah mandi? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Jadi kita disuruh berdoa sebelum belajar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, jadi sebelum kita melaksanakan langsung belajar, marilah kita berdiri semua dulu untuk menyanyikan lagu wajib, itu lagu Indonesia Raya. Ayo, silahkan berdiri semua. Lah ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, aku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, sebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Silakan duduk. Oke, jadi kita sudah menyanyikan lagu wajib ya. Jadi kita biasakan untuk menyanyikan lagu 7 kebiasaan. Oke, mulai 1, 2, 3.
tujuh, tiga, kebiasaan hebat. Satu adalah Oke. Sekarang Ibu tanya ya. Sudah siap belajar? Siap. Oke, silakan diperiksa semua lacinya, kerapiannya. Yang belum masukkan bajunya, dimasukkan bajunya. Ya? Sudah? Oke. Saya absen dulu ya. Kalau Ibu sebut namanya, bilang hadir Bu. Ya? Oke. Mulai dari Bizar Noval Pratama, Ahdan, Alia, Ananda Cantika, Akila, Ayu, Kesha Aziza, Laisa, Muhammad Jibril, Melda, Muhammad Adlan, Muhammad Ramadan, Nabila Nuraziza, Nur Natasha Putri, Rahma Asifa, Raisman Indris, Siti Fatima, Rasya Fadil, Farisa. Oke, semuanya hadir? Hadir. Oke. Jadi kita biasakan ya, sebelum melangsungkan pelajaran, kita biasakan membaca ayat suci. Jadi kita baca sama-sama, mulai dari surah Al-Alaq ya. Al-Falaq. Nah, oke, perhatikan, jangan mainan ya, cara membacanya yang serius. Bisa? Oke. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi min syarril ma khalaq wa min syarril hasidin idza waqab wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa wasi'a kursiyyuhus samawati wa la yahuzuhu wa huwal alimul azim. Oke, jadi kita sudah membaca surah pendek ya. Sekarang mengapa kita selalu membaca Al-Quran? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Jadi setiap kita belajar itu, sebelum belajar, maka kita harus selalu membaca
kitab Al-Quran sebagai umat Islam. Oke, saya memulai pelajarannya ya. Ibu tanya, masih ingat pelajaran yang pertemuan yang lalu? Masih. Apa saja yang kalian ingat? Pelajaran Asmaul Husna. Yang dipelajari apa saja? Masih ingat? Apa itu? Siapa yang bisa jawab? Asmaul Husna ada berapa yang kita pelajari di bab 2? Ada 5. Apa saja? Apa lagi? Al-Qawiyu, Al-Muhi, apa lagi? Al-Mu'min. Jadi ada 5 ya, masih diingat. Nah, yang pertama apa? Al-Qawiyu artinya apa? Maha kuat. Yang kedua? Al-Qawiyu artinya? Maha berdiri sendiri. Jadi ada 5 yang kita perlu ketahui ya di bab 2 yang kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjut di bab 3 yaitu aku anak soleh. Nah, jadi aku anak soleh indahnya saling menghargai. Nah, Ibu tanya dulu ya. Mengapa kita harus saling menghargai? Ayo, siapa yang bisa jawab? Akila? Bisa dijawab? Mengapa kita harus saling menghargai? Rasya? Dijawab. Bisa? Mengapa kita harus saling menghargai? Agar tidak ada perkelahian. Ada yang lain? Harus saling menghargai sama teman, sesama saudara, orang tua kita harus saling menghargai, maupun itu saudara, orang lain ya. Nah, lanjut ya. Bab 3 anak soleh indahnya saling menghargai. Di sini ada bagian A, indahnya saling menghargai. Oke, ada gambar apa di sini? Di depan? Hidup rukun. Nah, sedang apa di sini? Sedang bermain. Ini orang apa ini? Gambarnya. Ada orang Papua, apalagi? Jawa, Dayak. Nah, tahu ya. Jadi hidup rukun kita harus saling menghormati, menghargai. Indahnya saling menghargai. Jadi di sini Allah memberikan kepastian tentang nilai indah saling menghargai. Nah, diturunkan pada surah apa di sini? Surah ya. Jadi berbuat baiklah kepada orang lain. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada orang lain, maka kamu berbuat kerusuhan, ya. Jadi kita tidak boleh tidak berbaik perilaku yang baik. Nah, terus jadi di sini kita disuruh indahnya saling menghargai. Nah, ini ada gambar apa? Menghargai pendapat. Ini lagi di depan teman-temannya memberikan apa di sini? Memberikan pendapat. Jadi kalau kita diberi pendapat kepada teman, maka harus dihargai ya. Jangan tidak dihargai, tapi kita di sini saling menghargai. Gambar kedua. Senang apa? Berteman. Di sini berteman semua enggak? Berteman. Jadi kita harus saling berteman, saling menghargai sama lain. Tidak boleh saling berkelahi, ya marah-marahan, ya.
Jadi harus saling menghargai siapapun itu ya. Nah, 1. Menghargai perbedaan suku. Tahukah kalian bahwa negeri kita terdiri banyak pulau-pulau ya? Jadi di sini antaranya adalah yang kalian ketahui pulau apa saja? Jawa, apalagi? Kalimantan, oke. Jadi sudah tahu ya, jadi banyak pulau. Nah, sekarang Ibu bertentangan dengan suku. Nah, jadi kita harus saling menghargai dengan sesama manusia ya, sesama manusia maupun itu beda suku. Suku apa saja yang kalian ketahui? Jadi ada Bugis, ada Jawa, ada suku Batak, ya, ada suku Banjar, ya. Nah, ada semua. Sekarang bahasa. Ada bahasa apa saja? Bahasa Bugis. Apa lagi? Bahasa Jawa. Nah, Banjar, Batak, Sunda, ya. Jadi ada semua. Nah, sekarang budaya. Ada yang bisa sebutkan budaya apa saja? Laisa. Ya. Nah. Sunda. Apa lagi? Bugis. Oke. Ada yang lain? Bali. Apa lagi? Sunda sudah. Ada yang lain? Batak. Oke. Jadi sudah tahu ya budayanya. Nah, sekarang ada berapa agama di Indonesia? Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, jadi sudah tahu semua. Jadi maupun dia itu beragama Kristen, beragama Hindu, kita harus saling menghargai. Tidak boleh bilang saya agama Islam, dia agama Kristen. Kalian tidak hargai. Harus saling menghargai satu sama lain. Oke. Seperti yang diturunkan pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Ada yang diciptakan dengan ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, jadi jangan sampai ada temannya yang dibilang hitam, yang dibilang pendek, yang dibilang gemuk. Nggak boleh. Jadi dihargai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh ya. Ini ada gambar apa ini? Suku budaya. Jadi suku budaya ini. Suku budaya apa ini? Dayak. Oke. Jadi di sini ada suku dan budaya Indonesia. Jadi ini gambar-gambarnya. Terus yang gambar kedua sedang bermain bersama. Jadi inilah yang contohnya namanya kita saling menghargai sama teman, ya. Bermain sama-sama, tidak boleh ada yang kelahi, ya. Oke. Lanjut ya. Menghargai keyakinan orang lain. Nah, menghargai keyakinan orang lain. Coba perhatikan ada simbol apa ini? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dilihat, perhatikan. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda. Mau itu agama, suku, budaya, ya. Jadi semua kita saling menghargai. Ada video nanti yang Ibu putarkan ya. Tolong diperhatikan.
bertentangan dengan saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan ya. Allah menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, lurus, dan semua tidak serupa. Bangsa Indonesia misalnya, terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja, kita harus saling menghargai. Berikut contoh sikap saling menghargai, yaitu menghargai pendirian orang lain. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang membaca doa kunut dan ada yang tidak membaca. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua benar atau ada tuntunannya. Menghargai keyakinan orang lain. Misalnya dalam berteman, kita selalu rukun dan saling menghargai walaupun berbeda agama. Menghargai pendapat orang lain. Misalnya dalam kegiatan diskusi, kita harus menghargai pendapat teman kita dengan bijaksana. Nah, dari materi tadi, bagaimana sikap kita? Ya, insya Allah kita selalu menghargai orang lain. Demikian materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita. Sampai ketemu di materi berikutnya. Oke. Jadi tadi bertentangan dengan video. Apa saja contoh-contohnya yang kalian tangkap, yang kalian tahu di sini dalam video itu? Apa saja contoh-contohnya? Menghargai pendapat orang lain. Apalagi? Menghargai pendirian. Apalagi? Bertentangan adat istiadat. Ada? Ada, saling menghargai. Jadi itu tadi ya. Nah, sekarang perbedaan ini adalah kenyataan yang harus kalian terima. Jadi ada yang beradat, ada yang budayanya, beda-beda budaya ya, beda-beda adat istiadatnya. Nah ya, jadi kita saling menghargai. Nah, di sini jadi perbedaan dalam hal keyakinan ataupun perbedaan dalam pemahaman. Nah, jadi kita harus saling menghargai. Tidak boleh tidak saling menghargai. Jadi di sini sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi anak muslim harus membiasakan apa? Sholat. Apalagi? Mengaji. Apalagi? Menghafal, saling menghargai, saling menghormati. Nah, tidak boleh berbeda agama, tapi kita selalu menghina orang, ya. Siapapun itu, kita harus menghargai. Nah,
Meskipun beda apa? Beda keyakinan, ya, beda pemahaman. Jadi kita harus saling menghargai. Gimana caranya kita harus saling menghargai? Dengan apa? Dengan kita selalu menghormati apa yang diberikan oleh teman. Nah, ini ada gambar apa? Taat kepada perintah Allah. Lagi mau kemana ini? Di masjid. Ngapain di masjid? Sholat. Oke, jadi sedang berjalan mau ke masjid ke sholat, ya, mau sholat. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Jadi di sini ada didiskusikan tentang menghargai orang lain. Jadi dapat menambah ilmu dan wawasan jika dalam berdiskusi, maka kita akan meringankan pekerjaannya, ya. Nah, sekarang di sini perbedaan pendapat hal yang biasa, maka diperlukan tidak berselisih, ya. Jadi kita tidak boleh saling berselisih, saling bertengkar, saling mengejek-ngejek, menghina. Nah, kalau selalu menghina teman, menghina orang-orang itu, kita namanya tidak menghargai, tidak menghormati, ya. Jadi harus saling menghormati dan saling menghargai. Nah, jadi di sini ada, ya, semua. Nah, sekarang gambarnya. Gambar apa ini yang pertama? Lagi musyawarah. Nah, lagi musyawarah di sini. Saling apa di sini? Saling diskusi. Diskusi tentang apa? Tentang pola pelajaran. Jadi di sini lagi diskusi. Jadi apapun misalnya kerja kelompok, apapun itu kita harus menghormati apa yang disampaikan oleh satu kelompok kita. Kita tidak boleh, saya tidak mau karena tidak masuk di pikiran saya, tidak masuk menurut saya. Tidak boleh, tapi kita harus menghargai apa yang disampaikan oleh teman kelompok, ya. Nah, yang kedua di sini ada gambar apa? Musyawarah dalam keluarga. Nah, gimana caranya kita menghormati orang tua? Jangan melawan. Apalagi? Menjaga sikap. Menuruti perintah orang tua. Jadi kalau kita disampaikan kepada orang tua, diberikan siraman sama orang tua, itu harus kita dengar. Tidak boleh, saya enggak mau, Mak. Nah, itu bukan contoh yang baik, tapi contoh yang buruk. Cari contoh yang baik. Kita harus taat kepada teman, taat kepada orang tua. Jadi harus saling menghormati, mau orang tua, mau kakak, mau adik, mau keluarga, mau orang lain. Kita harus menghormati, menghargai, ya. Oke, beberapa contoh sikap menghargai. Ada berapa di sini contohnya? Ada 5. Apa saja? Ya, tidak menghina pendapat orang. Yang kedua? Nah, jadi di sini yang pertama adalah tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Jadi kita tidak boleh menghina pendapat orang lain. Harus kita hargai. Kita hargai pendapat orang lain, ya. Tidak boleh menghina orang-orang, ya. Bisa? Oke. Yang kedua, biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dengan baik. Gimana caranya? Jadi kalau ada sedang berbicara, maupun itu teman, orang tua, keluarga, kalau sedang berbicara kita tidak boleh memotong pembicaraan. Kalau memotong pembicaraan teman berarti itu namanya tidak sopan, berarti tidak menghargai. Nah, jadi kita harus saling menghargai, mencontoh yang bagus, jangan mencontoh yang tidak baik. Hindari menyalahkan pendapat orang lain.
Ada enggak yang sering gitu? Enggak ada. Berarti alhamdulillah ya, enggak ada yang begitu. Jadi, menghindari pendapat orang lain yang menganggap pendapat diri sendiri paling benar. Tidak boleh kayak gitu. Karena kenapa? Belum tentu pendapat kalian benar daripada pendapat teman. Jadi, jangan merasa dirinya sudah merasa benar. Jadi, tidak mau menerima pendapat temannya ya. Nah. Yang keempat, jika pendapat temanmu lebih baik, maka harus kalian hormati. Jadi, kalau ada pendapat temannya, kita harus menghormati apa usaha teman ya. Nah, kelima, hasil musyawarah harus dijunjung tinggi. Nah, junjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota meskipun tidak sama dengan pendapatnya ya. Nah, yang keempat, menerima perbedaan. Ada enggak yang sering menerima perbedaannya? Ada? Oke, jadi ada ya. Nah, kita harus menerima perbedaan. Belum tentu si A dengan si B sama pendapatnya, belum tentu. Jadi beda-beda ya. Nah, sebagai anak muslim yang baik tentu bisa menerima dan memahami perbedaan sikap. Ada berapa sikap di sini yang perlu kita ketahui? Ada 2, yaitu memiliki sikap toleransi dan memiliki apa lagi? Membantu sesama. Jadi yaitu sikap menghargai dan menerima. Ya, jadi sikap menghargai dan menerima pendapat, yaitu suku, apalagi budaya, agama, bahasa. Jadi kita harus bertoleransi. Nah, jadi harus saling menghargai, ya. Nah, biarpun kita tidak sama, mau berbeda, mau beda suku, mau berbeda bahasa, kita harus saling menghargai. Tidak boleh tidak menghargai. Nah, membantu sesama. Jadi, membantu sesama seperti apa itu? Membantu sesama? Gotong royong. Apalagi? Apalagi? Menolong? Menolong siapa? Ya, menolong teman tanpa memandang suku. Nah, jadi kita harus menolong teman, biarpun kita enggak sama suku. Jadi kita enggak boleh, saya enggak sama suku, saya enggak mau tolongin. Dilihat temannya jatuh, enggak ditolongin, malah diketawain. Jadi itu enggak boleh ya. Harus kita menolong teman. Supaya apa? Supaya kita saling, itu namanya saling menghargai. Jadi itu semua ya. Nah, sekarang Ibu mau membagikan kerja kelompok, ya. Sudah siap semua peralatannya? Sudah. Jadi ada semua kita bawa? Oke, perhatikan. Sebentar. Nah, perhatikan, di sini ada kerja kelompok. Jadi silakan dicocokkan bertentangan dengan apa? Menghargai pendapat, menghargai perbedaan, menghargai apa lagi? Perbedaan keyakinan. Oke. Silakan dikerjakan dulu. Ya, digunting, ya.
Siapa yang menggunting? Siapa yang menghias? Siapa yang menempel? Oke, dicocokkan. Jadi, yang digunting itu cuma ini ya. Bagaimana kelompok ini? Kebesaran? Siapa yang ngelem? Oke, ya. Silakan dikerjakan. Oke. Kelompok 1 gimana? Aman? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kelompok 2? Aman. Kelompok 3? Aman ya? Ya. Silakan kelompok 1 ditampilkan dengan kelompoknya. Peserta-peserta dulu ke depan. Ayo silakan maju. Yang maju Melda sama Natasha. Silakan maju ke depan ya. Yang lain diperhatikan apa yang disampaikan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan. Jadi mencocokkan ya, mencocokkan. Harapan itu bisa menghargai perbedaan keyakinan. Jadi perhatikan yang lain ya. Di sini ada teman yang sedang menjelaskan dan juga ada yang sedang menghargai pendapat atau memberi pendapat. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua menghargai pendapat. Kelompok 2. Maju.
lagi ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4 sudah presentasikan kerja kelompoknya. Jadi sudah ada hasilnya. Jadi silakan dikerjakan. Ya? Oke, perhatikan di sini. Perhatikan, sudah semua? Oke, perhatikan. Oke, perhatikan ya. Jadi, di sini yang kalian di sini yang kalian kerjakan adalah sudah mengerjakan kelompok bertentangan dengan sikap sikap apa? Sikap menghargai, apa? Menghargai apa? Orang lain, pendapat, budaya dan keyakinan orang lain. Jadi, anak-anak, apa saja yang kalian dapatkan di sini bertentangan dengan perilaku menghargai orang lain? Apa saja? Contohnya apa? Dan apa lagi? Ya, menghargai keyakinan orang lain. Apa lagi? Pendapat orang lain. Jadi, ini adalah beberapa contohnya adalah toleransi, ya. Dari toleransi apa lagi? Selalu membantu sesama orang lain. Siapapun itu kita selalu membantu orang lain. Supaya apa? Apa manfaatnya untuk mempelajari hendaknya saling menghargai? Supaya apa kita? Jadi materi kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semua? Oke, jadi materi kita hari ini sampai di sini. Yang selanjutnya yang kita bahas bagian B. Minggu depan kita akan membahas materi di bagian B, ya. Yaitu apa? Dari bagian B. Materinya adalah manusia sebagai hanifah. Jadi nanti kita akan membahas pertemuan, kemudian kita akan membahas manusia sebagai hanifah. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, jadi di sini kesimpulannya adalah kita harus saling menghargai. Oke, jadi hari ini pelajaran kita sampai di sini, ya. Pelajaran kita membahas bertentangan dengan indahnya saling menghargai. Jadi sudah mengerti semua? Tidak ada lagi yang kendalanya, ya. Jadi ibu tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin karena kita sudah menyelesaikan materi bertentangan dengan indahnya saling menghargai. Nah, jadi di sini ibu sampaikan bertentangan dengan siapa yang paling luang rapi itu yang duluan sebentar bulan. Jadi kita sebelum kita menutup kita berdoa dulu, ya. Ketua kelas disiapkan. Teman-teman sebelum pulang marilah kita berdoa dimulai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.